Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 481, Pertemuan Prinsip Pedang dimulai. Jian Wushuang dan Jian Nantian menghabiskan malam berbicara di bawah sinar bulan. Itu adalah malam yang paling menghangatkan hati bagi Jian Wushuang dalam beberapa tahun terakhir. Keesokan harinya, lembah itu sudah gempar saat cahaya pertama muncul. Para ahli keluar dari kamar mereka dan bergegas menuju gunung tempat pedang pembunuh jantung telah ditempatkan. Beberapa saat kemudian, sekelompok besar ahli telah berkumpul di depan gunung. Tentu saja, Jian Wushuang dan Jian Nantian ada di antara mereka. Selain para ahli tersebut, ada dua orang lagi yang hadir dan menarik perhatian semua orang. Salah satu dari mereka adalah seorang pria kekar berkulit kecoklatan, tubuhnya dikelilingi oleh petir. Yang satu lagi adalah seorang pemuda kurus dan anggun dengan kipas lipat di tangannya. Aura mereka yang sombong mengejutkan banyak ahli di tempat dan langsung mengungkapkan identitas mereka sebagai Marquise. Mereka adalah Markis Wanlei dan Markis Nanyu. Tak satu pun dari mereka ahli dalam prinsip pedang. Apa yang mereka lakukan di sini? Mereka jelas datang ke sini untuk Jian Nantian. Para penonton mendiskusikan situasi terkini dengan suara pelan. Dengan mata menyipit, Jian Wushuang menatap kedua markis itu dan mengangguk. Ada Marquise yang kuat dan lemah. Sebagian besar dari 72 markis yang diakui berada di alam 7 awan biasa, dan beberapa dari mereka bahkan tidak memiliki senjata dao. Markis Piaoxue dan Markis Chang Yue adalah bagian dari yang terakhir. Mereka ingin membunuh Jian Nantian, dan dengan melakukan itu mereka bisa mendapatkan dua senjata dao. Banyak ahli dan Marquise datang ke sini karena alasan yang sama. Kedua bangsawan itu pergi ke lembah pada malam yang sama setelah mereka mendengar berita itu. Akan tetapi, meski mereka sudah berada di lembah, karena takut mengganggu Suming, mereka harus menunggu hingga Jian Nantian meninggalkan lembah untuk membunuhnya. Karena kedua markis ini bergegas ke sini begitu mendengar berita itu, Markis Sui Feng pasti juga mendengar berita itu, pikir Jian Wushuang sambil mengerutkan kening. Saat itu juga, dengan sekelompok pelayan mengelilinginya, seorang pria berjubah putih turun. Dia adalah seorang pria tampan dengan senyum nakal di wajahnya dan sikapnya yang menarik. Para ahli tidak dapat menahan diri untuk tidak tertarik pada pria itu karena mata mereka terpaku padanya. Bahkan Jian Wushuang terkesan dan melirik pria itu sekilas. Apakah dia Suming? Jian Wushuang menyipitkan matanya. Dari obrolan dengan ayahnya semalam, dia mengetahui kalau Suming adalah pengkhianat garis keturunan leluhur pedang dan ada sangkut pautnya dengan runtuhnya garis keturunan itu. Namun, hanya para ahli teratas di Tanah Suci yang mengetahuinya, sedangkan masyarakat umum masih menganggap Suming sebagai murid pribadi leluhur pedang. Mata semua orang tertuju pada Suming ketika dia keluar, semua orang kecuali Jian Nantian. Dia tidak melirik Suming sedikit pun sejak awal. Dia berdiri tegak, dengan mata terpejam, seolah-olah dia sedang tertidur dan tidak menyadari kedatangan Suming. Baginya, hanya pedangnya dan Jian Wushuang yang layak mendapat perhatiannya. Yang mulia. Saya memberi hormat kepada Yang Mulia. Para pakar memberi hormat pada Suming satu demi satu, bahkan Markis Wanlei dan Markis Nanyu pun memberi hormat dengan membungkuk. Hadirin sekalian, jangan bersikap begitu sopan. Suming berbicara dengan suara lembut dan mempesona. Para ahli menegakkan punggung mereka. Wanlei, Nanyu, aku tidak menyangka kalian akan datang ke sini. Suming menatap ke arah para Marquise sambil tersenyum. Kami ingin melihat seberapa kuat pedang pembunuh jantung itu, kata Markis Wanlei. Benarkah? Suming mencibir dan melanjutkan, kurasa kau di sini untuk sesuatu yang lain. Mendengar ini, Markis Wanlei dan Markis Nanyu saling bertukar pandang malu. Baiklah. Aku tidak peduli apa yang kalian lakukan di luar, tetapi kalian sebaiknya bersikap baik di lembah penekan pedang, kata Suming. Tentu saja kami akan melakukannya. Markis Wanlei dan Markis Nanyu mengangguk berat, tidak berani mengatakan sepatah kata pun lagi. Lagi pula, mereka hanya berada di alam 7 awan dan berada di dasar 72 markis, jadi mereka harus menunjukkan rasa hormat mereka, bahkan kepada Markis Sui Feng, apalagi Suming, salah satu dari 9 penguasa. Mereka tahu betul betapa kuat dan mengerikannya Suming. Meskipun penguasa ini tampak lembut dan anggun saat ini, ia dikenal sebagai pedang iblis di antara para ahli teratas di Tanah Suci. Kepribadiannya menjadi sangat dingin ketika tiba saatnya untuk membunuh. Setengah hari dari sekarang, pedang pembunuh jantung akan mulai bangun. Jangan lewatkan kesempatan langka ini. Setelah mengatakan ini, Suming menutup mulutnya. Namun, khalayak ramai terlibat dalam diskusi yang panas. Pendekar pedang, Tuan Tianming, lihatlah, ada ruang rahasia di kaki gunung, kata Tuan Hunjian. Ruang rahasia. Jian Wushuang mengikuti arah pandang sang bangsawan dan melihat ruangan-ruangan itu. Setengah hari dari sekarang, pedang pembunuh jantung akan mulai bangkit, meletus dengan esensi pedang.
Esensi itu sendiri adalah sebuah kesempatan, dan semakin dekat kita dengan pedang, semakin besar manfaat yang akan kita peroleh. Karena ada total 100 ruang rahasia yang paling dekat dengan pedang, kita pasti akan mendapat manfaat besar jika kita dapat memasuki salah satunya. Apakah hanya ada 100 kamar? Tianming Lord mengerutkan kening dan bertanya. Ada ratusan ahli di sini dan 100 kamar jelas tidak cukup. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa setiap orang dari kita akan dapat menempati satu ruangan? Tuan Hunjian tertawa dan melanjutkan, biar ku beritahu ini, 100 orang sudah lebih dari cukup. Pada pertemuan sebelumnya, kurang dari 30 orang yang dapat masuk ke ruangan. Kenapa? Tuan Tianming bingung. Kau akan segera tahu. Tuan Hunjian tersenyum misterius.